Ya, halo teman-teman sahabat Paru Sehati. Jadi jumpa lagi bersama saya Dr. Wirya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meminum obat anti tuberkulosis atau yang kita singkat dengan OAT. Karena biasanya banyak pasien-pasien yang belum bisa memahami atau belum sempat untuk bertanya ya pada saat kunjungan di poli TB Dots atau poli paru, sehingga nanti dengan adanya video ini ya teman-teman sahabat paru yang sedang menjalani pengobatan TBC itu bisa lebih memahami bagaimana cara meminum obat anti tuberkulosis atau yang kita singkat dengan OAT. Jadi di depan saya ini sudah ada beberapa contoh obat anti tuberkulosis ya yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kita ketahui bahwa OAT itu nanti teman-teman akan minum selama minimal 6 bulan. Makanya biasanya kita singkat dengan pengobatan 6 bulan ya, tapi itu minimal karena ada beberapa kondisi itu nanti bisa pengobatannya bisa lebih dari 6 bulan, tapi rata-rata cukup 6 bulan insya Allah bisa rata-rata sembuh ya atau pengobatan lengkap. Nah, di depan saya ini ada beberapa contoh obat. Yang pertama yaitu obat yang berwarna merah ya, OAT yang berwarna merah. Nah, obat yang berwarna merah ini ya ini nanti akan pasien-pasien TB atau TBC itu akan diminum selama 2 bulan ya. Jadi obat yang merah ini akan diminum selama 2 bulan pertama ya. Nah, setelah 2 bulan diminum maka akan dilanjutkan dengan obat yang seperti ini yang berwarna putih atau berwarna silver. Nah, yang berwarna putih atau yang berwarna silver ini akan diminum selama 4 bulan. Jadi total minimal pengobatan yaitu selama 6 bulan. Yang merah ini yang pertama diminum selama 2 bulan. Setelah itu selesai 2 bulan maka dilanjutkan dengan diganti dengan obat yang seperti ini selama 4 bulan. Jadi inilah obat TB atau obat TBC yang saat ini diberikan kepada pasien-pasien yang sedang menjalani program pengobatan TBC ya. Jadi sekali lagi yang merah ini 2 bulan dan yang putih ini 4 bulan. Nah, bagaimana dosis pengobatannya ya? Dosisnya adalah disesuaikan dengan berat badan pasien ya. Jadi misalnya berat badan pasien itu sekitar 35 kg, maka obat yang diminum itu akan diberikan 2 tablet diminum tiap hari ya, seperti itu. Nanti untuk dosis pengobatannya nanti teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Jadi dosisnya atau jumlah tablet yang diminum ya itu berdasarkan berat badan pasien yang akan ditimbang setiap bulan berdasarkan dosis berat badan sebagai berikut ya. Nah, jadi itu tadi obat yang jenis obat yang akan diminum selama 6 bulan dan dosis berdasarkan berat badan. Kemudian waktu atau jam-jam kapan idealnya obat OAT ini diminum. Idealnya OAT ini diminum yaitu saat perut kosong untuk memaksimalkan efek serapan atau metabolisme obat. Nah, kapan yang pada kondisi apa dikatakan perut kosong? Yaitu idealnya disarankan obat ini diminum yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan ya. Dan makan yang dimaksud di sini bukan ngemil, tapi makan
makan besar, atau misalnya makan pagi, makan siang ataupun makan malam. Idealnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Contoh kasus misalnya teman-teman sahabat paru yang sedang menjalani pengobatan itu rutin sarapan pagi misalnya jam 7 pagi, ya maka obat ini bisa diminum 1 jam sebelum jam 7 yaitu jam 6, atau 2 jam setelah sarapan yaitu sekitar misalnya jam 7 tadi sarapan, maka bisa 2 jam setelahnya adalah jam 9, ya seperti itu. Dan disarankan selama minum obat ini 6 bulan OAT ini itu konsisten waktunya. Jadi kalau misalnya tadi setiap pagi, maka disarankan selanjutnya dan seterusnya sampai tuntas atau sampai 6 bulan itu selalu di jadwal yang sama atau pagi. Tapi tidak harus selalu tepat waktu, misalnya setiap jam 9 pagi maka keesokan harinya harus pas-pas jam 9. Itu tidak perlu seperti itu ya. Jadi misalnya nanti lupa jam 9, nanti ingatnya jam 10 pagi, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu langsung cemas, tidak perlu langsung stres jika terjadi kelupaan meminum obat 1 atau 2 hari. Jadi misalnya lupa pada pagi, nanti ingatnya karena kesibukan kerja, ingat jam 1 siang atau jam 2 siang, tidak apa-apa, langsung saja diminum pada saat ingat, tapi keesokan harinya kembali kepada jadwal yang sudah ditetapkan untuk konsisten ya. Yang tidak disarankan itu kalau jadwalnya minum obatnya tiap hari itu berganti. Contoh misalnya hari ini diminumnya jam 9 pagi, besok diminum sore, besoknya lagi malam, besoknya lagi siang. Nah, itu yang tidak disarankan karena akan mengganggu siklus penyerapan obat, karena tidak lagi rutin selama 24 jam ya. Tapi kalau hanya berubah sekali setelah waktu 1-2 jam, seperti tadi hari ini jam 9 pagi, besoknya kelupaan sekali ingatnya jam 11 atau jam 1 siang, itu nggak apa-apa, langsung saja diminum saat ingat, namun keesokan harinya kembali ke jadwal yang konsisten. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada obat yang berwarna kuning ya. Ini sama dengan obat ini, yaitu obat yang diminum pada fase lanjutan atau 4 bulan setelah minum obat yang merah. Tapi saat ini obat yang kuning ini sudah tidak lagi digunakan ya, hanya untuk mengingatkan teman-teman mungkin yang sudah pernah pengobatan atau saat ini sudah sembuh, itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu kita menggunakan untuk 4 bulan itu diminum obat yang warna kuning seperti ini ya, yang warna kuning, dan ini diminumnya tidak tiap hari tapi 3 kali seminggu. Tapi untuk saat ini sudah diganti obat yang seperti ini berwarna putih, itu diminumnya tiap hari ya selama 4 bulan, sama dengan yang merah ini ya. Nah, kemudian ada lagi satu obat, yaitu ini yang berwarna hijau ya. Ini sama dengan ini ya. Sama ini juga kadang yang ada diberikan stoknya, yaitu obat ini juga diminum selama 4 bulan jika tidak ada obat ini. Jadi biasanya salah satunya yang warna putih atau yang seperti ini. Tapi untuk yang tersedia saat ini itu biasanya rata-rata ini yang pembungkusnya warna silver atau warna putih ya. Jadi itu mungkin yang paling penting untuk teman-teman pahami terkait bagaimana cara meminum obat anti tuberkulosis atau OAT. Jadi yang merah ini ya diminum 2 bulan, dosisnya sesuai dengan berat badan seperti tadi tabelnya. Kemudian setelah 2 bulan ini akan dilanjutkan yang berwarna putih ini selama 4 bulan. Nah, nanti pada saat sudah bulan ke-6 itu nanti akan dilakukan kontrol kembali ya, untuk dilakukan pemeriksaan foto ronsen untuk menilai status kesembuhan, apakah sudah dinyatakan sembuh sehingga obatnya sudah tuntas selama 6 bulan ya. Teman-teman yang perlu pahami bahwa penyakit TBC itu sangat mudah kita sembuhkan ya. Yang penting syaratnya teman-teman harus minum obat tersebut, obat ini selama 6 bulan, minimal 6 bulan secara
rutin dan teratur ya, insya Allah rata-rata sembuh. Karena angka kesembuhan itu lebih dari 95% ya, rata-rata sembuh, kecuali tadi teman-teman obatnya diminum tidak teratur atau putus-putus, atau memang ada beberapa kondisi yang memang kumannya itu nakal atau bandel sehingga biasanya sudah tidak mempan dengan obat ini ya, tapi itu sangat jarang terjadi ya. Kemudian berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah selama minum obat ini ya 6 bulan tentunya ada potensi atau kemungkinan itu terjadi efek samping ya, meskipun itu jarang ya terjadi. Angka efek samping yang terjadi itu sekitar 5-10% dari keseluruhan kasus ya. Nah, sehingga teman-teman juga itu harus memahami apa kemungkinan efek samping yang bisa terjadi ya. Mulai dari efek samping ringan sampai berat ya. Jika terjadi efek samping ringan, nah itu tidak perlu khawatir karena obatnya tetap diberikan. Biasanya yang terjadi efek samping yang ringan itu terjadi pada 2-4 minggu pertama minum obat. Artinya pada saat awal-awal meminum obat yang merah ini ya, 2-4 minggu pertama, yaitu berupa efek sampingnya mulai dari kadang agak lemas ya, kadang terasa mual. Kemudian itu yang paling sering, gangguan-gangguan pencernaan biasa di awal-awal itu mual ataupun kadang rasa lemas. Pada kondisi-kondisi demikian itu cukup dengan istirahat dan nanti diatur makanannya ya. Nah, itu pada kondisi demikian obat ini tetap diminum, hanya perbanyak istirahat ya. Yang perlu diperhatikan atau obat ini harus kita hentikan dan segera kontrol ke dokter itu jika terjadi muntah-muntah. Jadi misalnya minum obat ini jam 9 pagi, 1 jam kemudian atau di hari yang sama itu langsung muntah dan muntahnya banyak dan sampai lemas. Nah, kalau terjadi muntah-muntah hebat itu setiap kali meminum obat ini maka itu harus segera melapor ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit, dan obat ini tidak boleh lagi diminum di keesokan harinya. Jadi jika terjadi efek samping berat yang paling sering adalah muntah-muntah, itu obat ini harus dihentikan dan segera lapor ke dokter atau puskesmas. Nah, selain muntah-muntah itu yang sering juga terjadi biasanya sedikit gatal ya. Jadi kalau terasa ada gatal ya pada badan atau misalnya pada tangan, namun gatalnya itu tidak sampai berat ya, biasanya hanya terasa sedikit saja dan tidak muncul kemerahan, maka itu masih termasuk efek samping ringan. Biasanya nanti kita disampaikan saja ke puskesmas, itu nanti akan diberikan obat antihistamin atau obat anti gatal, dan obat yang OAT-nya ini yang merah itu harus tetap dilanjutkan atau tetap diminum, kecuali efek samping yang berat pada kulit itu kalau terjadi kemerahan. Jadi semua kulit ya selain gatal tadi itu merah, apalagi sampai keluar seperti bentol-bentol yang ada benjolan-benjolan ya, itu termasuk efek samping kulit yang berat. Pada kondisi demikian harus segera ke puskesmas atau ke rumah sakit langsung, dan obat ini juga harus OAT-nya harus semua di stop, karena jika terjadi kemerahan disertai gatal pada seluruh tubuh dan ada pembengkakan, maka itu termasuk efek samping kulit yang berat, sehingga obat itu OAT-nya atau obat anti tuberkulosnya pada kondisi demikian harus dihentikan ya. Dan yang sering juga terjadi kalau buang air kecil ya atau kencingnya itu urin berwarna merah. Nah, itu tidak masalah. Jadi kalau urin berwarna merah seperti pada contoh ini ya, ini ada salah satu contoh pasien yang sementara pengobatan TBC dan minum obat, biasanya urinnya berwarna seperti ini, yaitu berwarna merah atau berwarna orange. Itu bukan efek samping, itu nggak apa-apa. Jangan sampai nanti teman-teman kaget, loh kenapa kencing saya berdarah. Itu bukan ya, itu menunjukkan obatnya sudah mulai bekerja, akhirnya di metabolisme mulai diurin, dan memang 2 jam setelah minum obat yang ini ya, dan ini juga karena dari vampisinnya itu 2 jam pada saat setelah minum obat, kalau kencing biasanya urinnya berwarna merah. Itu tidak perlu khawatir, itu menunjukkan obatnya sudah mulai di metabolisme atau sudah mulai bekerja ya.
Nanti mungkin ada tabel ya, ini bisa teman-teman lihat tabel efek samping ya, yang mana efek samping ringan dan yang mana efek samping berat, dan bagaimana apa yang harus dilakukan ya, seperti tabel berikut ini ya, silahkan dilihat. Tapi yang paling penting tadi bahwa jika prinsipnya jika terjadi efek samping yang berat ya, maka obat TB-nya, OAT-nya harus segera dihentikan dan segera kontrol ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diberikan tata laksana lanjutan. Karena pada kondisi efek samping berat harus diberikan obat-obatan dan tata laksana yang lebih lanjut. Baik, saya rasa itu yang perlu kami jelaskan terkait bagaimana cara meminum obat anti tuberkulosis yang baik dan benar, dan apa kemungkinan efek samping yang bisa terjadi. Meskipun efek samping tersebut juga jarang terjadi, rata-rata pasien itu lancar-lancar minum obat sampai tuntas dan rata-rata alhamdulillah sembuh ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang sedang menjalani pengobatan TBC nanti bisa melihat video edukasi ini, sehingga nanti bisa lebih memahami, bisa lebih jelas ya, dan lancar meminum obatnya tanpa ada lagi keraguan. Prinsipnya bahwa TBC itu sangat mudah untuk kita sembuhkan, dengan syarat teman-teman penderita yang sedang mengalami meminum obat TBC itu meminum obatnya secara rutin dan teratur dan juga konsisten ya. Semangat selalu untuk sembuh ya. Salam TOS TB, temukan, obati sampai sembuh TBC. Bye bye.